Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan mata kuliah DSI. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang analisis kebutuhan. Requirement ataupun kebutuhan ya, yaitu pernyataan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem dan apa karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Jadi sebelum kita mau membangun perangkat lunak atau membangun software, membangun sistem, ada requirement atau kebutuhan yang harus kita definisikan di awal. Oke, pada fase analisis, requirement yang ditentukan dari perspektif user atau pengguna karena fokus pada apa yang dilakukan oleh sistem, itu biasa juga disebut dengan user requirement atau business requirement. Sedangkan pada tahap desain, kebutuhan berubah menjadi lebih teknis dan menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan, ditentukan dari perspektif pengembang, atau biasa juga disebut dengan sistem requirement. Jadi dari segi user maupun developer itu punya requirement masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengambil hanya dari satu perspektif gitu ya, dari user aja ataupun dari developer aja gitu, tapi kita harus menggabungkan keduanya. Requirement akan berubah seiring dengan waktu pengembangan sistem, di mana requirement itu harus didefinisikan di awal gitu ya. Ketika mau membangun sistem tadi, kita harus sudah mendefinisikan kebutuhan di awal. Kenapa? Agar tidak terjadi project scope creep atau requirement yang bertambah secara terus-menerus. Jadi kita fixkan dulu requirement-nya seperti apa, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Kemudian masuk ke tahap berikutnya lagi, sampai nanti akhirnya sistem itu benar-benar dibangun. Kemudian jenis kebutuhan. Ada kebutuhan fungsional, yaitu berhubungan langsung dengan proses yang akan dilakukan oleh sistem atau informasi yang dihasilkan. Digunakan untuk membuat pemodelan fungsional, pemodelan struktural, dan perilaku yang merepresentasikan fungsionalitas dari sistem. Contoh, misalkan sistem informasi itu harus mampu mencetak laporan, atau sistem informasi harus mampu menampilkan grafik, dan seterusnya. Jadi kalau kita simpulkan, kebutuhan fungsional itu apa? Yaitu apa yang harus dilakukan oleh sistem, atau sistem itu bisa lakukan apa aja, kayak gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh sistem, itu kita bisa sebut istilahnya adalah kebutuhan fungsional. Kemudian ada yang namanya kebutuhan non-fungsional, yaitu mengacu pada sifat perilaku yang harus dimiliki oleh sistem. Ya, sifat perilaku yang harus dimiliki oleh sistem bisa berupa aspek operasional, kinerja atau performanya, keamanannya, budaya ataupun politik. Di mana kebutuhan non-fungsional tadi dapat mempengaruhi analisis secara tidak langsung. Dan kebutuhan ini digunakan untuk menentukan perancangan interface. Kemudian bisa juga untuk menentukan spesifikasi hardware maupun software yang akan digunakan. Usability-nya seperti apa, reliability-nya seperti apa, dan juga security dari requirement-nya. Atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa kebutuhan non-fungsional itu menjelaskan bagaimana sih perilaku yang dimiliki oleh sistem, atau sifat perilaku yang dimiliki oleh sistem itu seperti apa. Nanti ada contohnya di akhir ya, biar kita bisa tahu gambarannya itu seperti apa. Kemudian requirement selanjutnya ada development requirement, yaitu kebutuhan yang terkait tools untuk pengembangan sistem informasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Contoh, ketika kita mau mengembangkan sistem, kita menggunakan alat bantu, misalkan kita ngodingnya pakai Eclipse, kemudian pemodelannya kita pakai UML atau Unified Modeling Language, kayak gitu. Jadi tools atau alat yang digunakan untuk membangun ataupun merancang itu apa, kayak gitu.
Selanjutnya ada deployment requirement, yaitu kebutuhan terkait dengan lingkungan di mana sistem informasi akan digunakan, baik perangkat lunak maupun perangkat kuras. Ya. Contoh, sistem informasi harus mampu berjalan pada server dengan spesifikasi perangkat kerasnya 4 GB DDR3 misalkan. Terus prosesornya apa dan pakai OS apa, kayak gitu. Atau misalnya kita mengembangkan aplikasi media pembelajaran berbasis mobile. Nanti misalkan aplikasinya ini bisa diinstal di Android versi berapa, misalnya kayak gitu. Kemudian performance requirement, kebutuhan yang terkait dengan ukuran kualitas maupun kuantitas, khususnya terkait dengan kecepatan, skalabilitas, dan juga kapasitas. Contoh misalkan, sistem informasi harus mampu diakses oleh minimal 1.000 orang pada waktu yang bersamaan. Jadi kita harus memikirkan ketika kita membangun sistem, kira-kira sistem ini nanti ketika banyak orang akses bakal down apa enggak. Kalau misalkan down, kita harus mengantisipasi dengan hal seperti apa dan sebagainya. Kemudian documentation requirement, kebutuhan ini terkait dengan dokumen apa saja yang akan disertakan pada produk akhir. Jadi ketika kita membuat produk kayak produk berupa perangkat lunak ataupun software, itu yang dikasih ke user itu nggak cuma hanya softwarenya aja, nggak cuma sekedar .exe-nya atau kalau mobile ya misalkan APK-nya, misalnya kayak gitu ya. Tapi standarnya kita itu memberikan juga dokumen teknis yang terdiri dari perancangan proyek, analisis, desain, sampai pengujian dari sistem yang kita bangun. Ya, disebutnya dokumen teknis, ada juga user manual dan juga dokumen pelatihan. Jadi kita kasih user manualnya, bagaimana cara menggunakan sistemnya, kayak gitu. Terus misalkan nanti penggunanya perlu diadakan pelatihan, kita juga buat dokumen pelatihannya seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya ada support requirement, jadi kebutuhan yang terkait dukungan yang diberikan setelah sistem informasi digunakan. Jadi kalau misalkan setelah sistem di-launching gitu ya, diluncurkan dan perlu pelatihan untuk pengguna, ya kita buat gitu. Pelatihan bagi calon pengguna. Misalkan ada sistem baru, pemakainya adalah orang awam yang sebelumnya belum pernah menggunakan sistem tersebut, ya kita harus lakukan gitu ya, pelatihan gitu bagi calon pengguna. Yang selanjutnya adalah kebutuhan, di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan tambahan ya, di mana mungkin beberapa kategori kebutuhan itu belum didefinisikan di kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi ada juga kebutuhan yang digunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan tambahan lainnya yang mungkin belum sempat disebut di pendefinisian kebutuhan yang ada di awal tadi. Kemudian cara penentuan kebutuhan. Tujuan dari penentuan kebutuhan adalah untuk mengubah penjelasan umum pada business requirement menjadi data kebutuhan yang lebih tepat. Kebutuhan tersebut akan menjadi kebutuhan input di tahap analisis berikutnya. Selain itu, penentuan kebutuhan akan menjadi penentuan ruang lingkup sistem informasi. Dalam tahap ini, ya, user dan juga analis harus bekerja sama untuk menentukan kebutuhan yang tepat. Jadi yang tadi kita udah sampaikan di awal, ada user requirement, ada system requirement, ada perspektif dari segi user, ada perspektif dari segi developer, kayak gitu ya. Jadi harus saling bekerja sama gitu untuk menentukan kebutuhan yang tepat itu seperti apa. Jadi nggak bisa berjalan sendiri-sendiri antara user dan juga analis atau mungkin dari pihak developernya gitu ya, nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian hasil dari dokumen analisis nantinya akan digunakan untuk customer, manager, developer, tester, dan juga maintainer. Kita lanjutkan ke basic process. Secara umum, analisis kebutuhan itu terdiri dari 3 tahapan yang mungkin sudah kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita memahami dulu proses bisnis yang ada saat ini. Kemudian dari proses bisnis itu kita analisis
Permasalahannya apa? Ada celah nggak di proses bisnis yang ada saat ini? Kemudian kita menentukan peluang perbaikannya seperti apa. Contoh yang sistem peminjaman buku di perpustakaan ya. Misalkan yang ada selama ini itu masih bersifat manual, kita tulis di kertas atau tulis di buku seperti itu ya. Nanti ada admin yang akan menuliskan buku apa yang kita pinjam kayak gitu. Nah, dari proses bisnis yang ada ini, setelah dianalisis ternyata ada beberapa masalah atau ada beberapa celah di situ. Kalau ditulis manual bisa jadi nanti ada salah penulisan. Oke. Kedua, bisa jadi juga nanti buku yang digunakan untuk menulis itu akan hilang atau mungkin terbakar atau mungkin apalah, intinya yang data-datanya nanti akan intinya pihak perpus bisa jadi akan kehilangan data-data itu. Kemudian kalau misalkan konsepnya itu masih ditulis nulis di buku besar seperti itu ya. Kalau misalkan yang minjem itu banyak, berarti tidak efisien waktu, ngantrinya lama dan sebagainya. Itu beberapa permasalahan dari satu proses bisnis yang ada di peminjaman buku tadi ya, di perpustakaan. Kemudian dari permasalahan-permasalahan itu peluang perbaikannya apa? Gitu ya. Misalkan dibuat sistem gimana caranya admin itu nanti tidak harus nulis manual lagi, tapi tinggal menginputkan kode yang ada di buku. Jadi nanti langsung ada relasi ya, misalkan inputkan buku yang dipinjam tuh kodenya apa, langsung nanti di situ ada informasi tentang judulnya apa, kemudian stok buku yang tersedia juga nanti otomatis berkurang dan sebagainya, sehingga orang lain yang nanti akan minjam akan tahu, oh stoknya ini lagi dipinjam, oh ini ada stoknya di rak, misalnya kayak gitu. Kemudian tadi ya peluang perbaikannya dengan cara membuat sistem tadi ya. Nah, kemudian kita analisis lagi nih, membangun konsep sistem yang baru. Buat sistem yang seperti apa? Kita analisis lagi. Sistem yang seperti apa? Apakah sistem yang baru ini nanti modelnya si admin hanya menginputkan data atau udah otomatis pakai scan barcode aja apa gimana kayak gitu. Jadi dari contoh perpustakaan tadi kita analisis dulu nih proses bisnis yang berjalan sekarang tuh seperti apa. Kemudian dari situ ada celah apa enggak, ada masalah apa enggak, kita cari nih solusi perbaikannya atau peluang perbaikannya seperti apa. Kemudian kalau udah ketemu solusinya atau peluang perbaikannya udah ketemu, kita analisis lagi nih, kira-kira konsepnya nanti mau dibuat seperti apa dengan sistem yang baru atau perbaikan yang kita ajukan tadi mau dibuat seperti apa kayak gitu. Jadi tahapan-tahapannya analisis seperti itu tuh, mulai dari poin 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah identifikasi benefit. Jadi ada dua macam, tangible benefit dan intangible benefit. Tangible benefit adalah manfaat yang langsung mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Kalau intangible benefit, manfaat yang kelihatannya mempengaruhi, ya, kelihatannya mempengaruhi segi positif ya, pengaruh positif terhadap perusahaan, tetapi tidak langsung gitu. Kalau yang tangible benefit tadi kan sifatnya langsung, kalau intangible dia sifatnya tidak langsung gitu, tidak berpengaruh langsung. Ini contoh kita akan bahas tentang ATM. Di sini ada kebutuhan fungsional dari ATM. Kalau masih ingat ya, tadi dibahas fungsional itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh sistem gitu. Atau sistem itu bisa apa? Bisa melakukan apa? Nah,
dari ATM, contoh ATM. Ya, fungsional dari ATM itu adalah dia bisa tarik tunai, ATM bisa transfer antar bank, ataupun bank yang berbeda ya. Kemudian ATM juga bisa cek saldo, bisa ubah PIN, bisa pembayaran berbagai tagihan, bisa store tunai, sampai bisa pembelian ya, alat transportasi kayak gitu. Untuk kebutuhan non fungsional tadi kan dilihat dari apa? Non fungsional itu kita lihat dari sifat sistem ya, sifatnya sistem itu seperti apa. Contoh ATM itu user friendly, kita gampang atau sudah apa ya, intinya ketika kita pertama kali menggunakan ATM, belajar sekali dua kali itu udah langsung bisa kayak gitu, atau bisa disebut user friendly ya, sistemnya itu gampang dimengerti kayak gitu, gampang dimengerti oleh user. Kemudian kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, kita ngambil duit berapa ya, yang keluar itu gitu, segitu, nggak salah hitung gitu ya. Kemudian keanekaragaman jenis pelayanan, tadi ya banyak sekali layanan-layanan yang dikasihkan oleh ATM. Kemudian bisa diakses 24 jam 7 hari seminggu, nggak harus nunggu hari kerja untuk ngambil uang di ATM kayak gitu. Itu masuk ke non fungsional. Kemudian ada pilihan bahasa, ada penempatan anjungan yang strategis dan aman kayak gitu ya. Itu kebutuhan non fungsional. Jadi dari sifatnya sistem itu seperti apa. Kalau fungsional tadi kan sistem itu bisa apa gitu. Nah, kemudian identifikasi dari benefit sistem ATM. Untuk tangible-nya, manfaat yang secara langsungnya, transaksi meningkat. Jadi mungkin kita lebih prefer ke ATM ya untuk ngambil uang daripada ke teller gitu, karena lebih singkat waktunya, nggak harus ngantri lama ya, nggak harus ngantri panjang di teller, nggak harus ngobrol sama teller gitu ya, nggak harus ngisi form dan sebagainya untuk ngambil uang, tapi langsung bisa berinteraksi dengan sistemnya. Jadi hal ini mungkin bisa meningkatkan transaksi gitu. Kalau ambil uang ya udah mending ke ATM aja gitu. Jadi transaksi pengambilan uang lewat ATM itu mungkin lebih meningkat ya, lebih banyak gitu dilakukan nasabah. Nah, ini akan menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan untuk pihak banknya gitu ya, karena kita per bulan itu membayar iuran ATM gitu ya. Kemudian jumlah hal ini juga bisa mengakibatkan jumlah nasabah meningkat gitu. Dengan apa ya? Semakin puas kita dengan layanan tersebut gitu kan, jadi memicu untuk adanya nasabah-nasabah baru kayak gitu. Kemudian identifikasi benefit dari segi intangible benefit ya, yang secara tidak langsung tadi ya, mempengaruhi secara tidak langsung itu produktivitas karyawan bank meningkat, terus mitra bisnis bank semakin luas. Contoh kerjasama antara bank dengan perguruan tinggi misalkan. Terus citra sebuah bank, sarana peningkatan daya saing ya, terus menghadapi persaingan teknologi informasi perbankan antar bank ya, dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya. Terus mengurangi antrian di counter, meningkatkan pelayanan. Itu secara tidak langsung sebenarnya ya itu jadi apa ya, manfaat gitu, maksudnya manfaat secara tidak langsung buat si perusahaan gitu. Mengurangi antrian di counter itu dengan tadi kita lebih sering ke ATM gitu ya, kita kan orang yang tadinya mau ngambil uang mendingan ke ATM aja daripada ke bank gitu kan. Berarti antrian yang di bank itu kan jadi semakin sedikit. Dengan semakin sedikit, jadi kan pelayanan si karyawan bank itu kan jauh lebih produktif gitu ke nasabah yang lain kayak gitu ya. Nah, secara tidak langsung
itu manfaat juga buat pihak banknya kayak gitu. Reputasinya jadi bagus, nasabah-nasabah jadi puas gitu setelah ke bank misalkan harus ketemu teller atau apa karena pelayanannya cepat, lebih produktif dan sebagainya, jadi kan senang gitu kan nasabahnya. Nah, karena nasabah senang tadi secara tidak langsung itu juga menguntungkan pihak perusahaan kayak gitu. Nah, untuk di pertemuan kali ini silahkan kalian analisis tadi kasus yang didapat dari kelompok lain. Kalian analisis poin 1, 2, 3 ya. Mulai dari basic proses ya. Jadi kalian pahami bagaimana proses bisnis saat ini, kemudian menentukan peluang perbaikannya seperti apa, dan membangun konsep sistem yang baru dari studi kasus yang dikasih teman kelompok lain. Terus yang kedua, silakan dianalisis juga kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Ketika kalian sudah menyarankan untuk dibuatkan sistem yang baru misalkan, itu kalian analisis nih kebutuhan fungsionalnya bagaimana, non fungsionalnya bagaimana. Terus yang terakhir adalah identifikasi dari benefit, baik tangible maupun intangible. Silahkan dikumpulkan perwakilan kelompok, kumpulkan via email. Oke, mungkin cukup itu aja untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.